Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Shorihul Ibad halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'ata asyar. Lan utawi iki maqalah kang kaping 17. Gila didawake as'adun nas utawi luweh bahagiane menungso malahu iku wong kang keduwe man kolbun utawi ati alimun kang alim wal badani lan badan sopir kang sabar. Makalah yang ini menerangkan orang yang paling bahagia di dunia ini salah satunya adalah mempunyai apa? Qalbun alimun, yaitu hati yang alim. Hati yang alim. Orang alim itu berarti tandanya adalah orang yang bahagia di dunia. Termasuk apa? Wal badanun sobirun, termasuk lagi bahwasanya salah satunya yang kedua adalah orang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam alat taati ing atase pira-pira ketaatan. Wal marozi lan pira-pira belahi. Wis, yang pertama dikatakan orang yang alim itu manakala apa? Satu adalah dia yang sabar dalam ketaatan. Artinya sabar ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu maksudnya gimana? Maksudnya kita ketika sabar, ya, sabar dalam ketaatan, kita mampu menjalankan semua hak-hak perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan sabar. Contoh, ya, waktunya kita wajib melaksanakan ibadah sholat. Walaupun itu kewajiban, ya, tapi kalau kita tidak sabar menjalankan, yuk kira dilakoni. Itu sabar dalam ketaatan. Artinya seluruh perintah Allah itu yang kita jalankan, walaupun mungkin di hati kita ketika kita menjalankan itu ada rasa males, ya, ada rasa males. Ya Allah, adu ya, dulu misalkan, atau ya Allah, ya, misalkan ketika kita menjalankan ibadah, ya, ibadah selain ibadah sholat, perintah Allah apalagi, misalkan perintah untuk melakukan zakat, ya. Ketika dalam ketaatan, ya, terkadang kita
iman. Tapi mau tidak mau kan kita harus kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu. Ya mau tidak mau ya harus kita tunaikan zakat. Lah, sabar dalam ketaatan inilah ya, yang dikatakan di dalam makalah ini ya, orang yang mampu sabar menjalani seluruh perintah-perintah Allah ya, maka dia termasuk orang yang alim. Wong sing alim itu berarti tandanya dia orang yang bahagia di dunia. Termasuk apa lagi? Sabar ketika apa? Mendapatkan apa? Al-marosi, mendapatkan musibah. Ini sudah pasti. Nah yang ketiga, sabar dalam apa? Ya. Kalau tadi menjauhi ketaatan, sekarang menjalani ketaatan, sekarang kita harus sabar dalam menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Nah, itu juga perlu kesabaran. Ya. Karena godaan-godaan dari yang haram itu ya, itu jauh lebih menggoda daripada apa? Ya. Kalau sudah jelas-jelas itu perintah, maka kita harus menjalankan. Lah, kalau menjauhi ini kan berarti dalam tanda kutip kita harus melawan hawa nafsu kita untuk berbuat atau tidak berbuat kemaksiatan. Lah iki angin sabar. Misalkan ya, ada apa kesempatan, kalau orang punya apa keinginan yang buruk ya, misalkan contoh ada kesempatan ya, nemu apa hal-hal yang kurang berkenan, contoh temannya punya uang di dalam tas ya. Sampai tahu kalau di dalam tas itu banyak uangnya, enak ini gawe ngecip, enak ini gawe tuku sebelah tak cukup aja, gak kira ngerti ya. Nah, itu adalah godaan-godaan ya, yang dilakukan oleh syaitan. Tapi kita sabar, wis ya. Saya jangan sampai melakukan perbuatan itu. Nah, itulah yang dinamakan sebuah sabar. Ya, sabar menjauhi apa yang menjadi haram. Termasuk juga mungkin ya, kalau nggak ada, kan kalau pacaran itu adalah hal yang haram. Tapi kita kok ingin, tapi kita mampu untuk mengekang hawa nafsu kita untuk gak pacaran. Nah, ini yang termasuk sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Tandanya ketika kita bisa sabar, ya, bisa sabar dalam ketaatan, bisa sabar menjauhi apa keharaman, bisa sabar dalam menerima musibah, itulah tandanya kita menjadi orang alim. Berarti tadi yang pertama, tanda orang yang paling bahagia itu adalah orang yang alim. Yang kedua apa? Wal qanaah. Qanaah semua pasti bisa. Lan nerimo air ridho, tegese ridho, rela ya. Bima fil yadi, kelawan barang fil yadi ing dalem tangan, min kismatillah ya. Min kismatillah ing pandomane Allah Ta'ala wasukuni lan apa antenge ati indi ing dalem ninggalake indal agami ya, ing dalem nalikane termasuk apa adamil mahlufati, ora ono apa-apa kan
Jadi hati yang alim termasuk juga apa? Qanaah. Ya, termasuk qanaah itu berarti kita apa? Kita menerima apa yang menjadi bagian dari kita. Termasuk apa? Ya, termasuk apa yang ada di tangan kita itulah ya. Apa yang ada di tangan kita itu ya, berarti ya harus kita terima ya. Jadi apa yang ada di kondisi kita pada saat ini ya kita terima. Ada yang diuji oleh Allah dengan sakit ya kita terima. Memang itu kondisinya. Jangan sampai mengeluh karena sudah ada potret-potret, contoh-contoh ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya ya adalah Nabi Ayub. Beliau termasuk ya, Nabi manusia yang paling sabar ketika diuji oleh Allah dengan sakit ya. Jadi ada apa? Ada makalah, ada pujian itu eman temen wong loro ora sembayang. Nabi Ayub loro tesipur sembayang. Nabi Ayub loro tesipur sembayang. Ya, itu makalah-makalah yang mengingatkan kita, pujian-pujian yang mengingatkan kita bahwasanya Nabi Ayub itu loh, meskipun dikasih ujian oleh Allah ya, sakit apa ya, kusta ya, yang sangat luar biasa sehingga apa? Dijauhi oleh seluruh orang. Bahkan ya, istri yang semula merawat ya, itu sampai menyewa orang untuk apa? Merawat Nabi Yusuf. Dan itu sakit yang sangat luar biasa itu dijalani, diterima oleh Nabi Yusuf karena itu memang ujian dari Allah. Selama berapa tahun? 18 tahun. Jadi selama 18 tahun itu ya, diuji kesabarannya dan Nabi Yusuf juga menerima dengan sabar, dengan alim dan juga dengan qanaah, menerima kondisinya selama 18 tahun. Akhirnya setelah 18 tahun berlalu ya, Nabi Yusuf diberi kemujizatan oleh Allah, sehat kembali dan apa? Merasa dirinya normal kembali, semua juga kembali, anak istri kembali dan semua menghormati Nabi Yusuf atas kesabarannya dalam menghadapi ujian. Nah, sampean baru dicoba wong ya, dicoba atau terkena musibah sedikit saja mengeluh, nggak usah ya. Karena bagaikan apa ya, masa sampean ya, kalau ibaratnya kalau naik kapal ya, apakah sampean ini harus tahu nahkodanya siapa? Kan nggak kenal pun juga nggak apa-apa ya. Kalau naik kapal pesiar nggak kenal pun juga nggak apa-apa, sampean tetap tenang. Lah kita di dunia ini ya, mengarungi kehidupan di dunia ini, kita sudah tahu nahkodanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah kita mau dibawa kemana. Nah, gitu kok masih ada orang-orang yang bingung karpe dewe, bingung bahwasanya dia tidak akan apa? Aku ya opo ya, meni opo. Padahal kita di dunia ini sudah ada yang mengarahkan dan mengatur.
sudah jelas-jelas bahwasanya semua itu diatur oleh Allah, ya kita tinggal menjalankan saja. Waktunya sholat, ya waktunya kita sholat, ya sholat. Ya sabar kita menjalani ketaatan. Waktunya jangan minum-minuman khamr, ya sudah jangan diminum. Ya. Ketika musibah ya kita jalani. Semua itu sudah qadarullah. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu ats-tsaminah asyar. Maqalah yang ke-18 an Ibrahim innama halaka man halaka qablakum. Innama halaka angin pestine rusak man halaka man sapane wong halaka kang rusak qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh minal umami saking pira-pira umat bisalasati hisolin sebab telu pira-pira perkara bifudunil kalami. Kalau tadi tanda orang bahagia, makalah selanjutnya ini menerangkan sesungguhnya orang-orang yang celaka itu, ya, yang celaka di dunia ini karena berapa? Karena bisalah sati isolin. Ada 3 penyebab orang yang akan celaka, menjadikan kita celaka di dunia. Salah satunya apa? Bifudulil kalami. Bifudulil kalami itu berarti apa? Termasuk apa? Fudulil kalami itu apa? Orang yang apa? Orang yang luweane, ya. Artinya luwe omongan itu berarti kakean artinya kakean omong. Nah, itu adalah orang yang bakal celaka. Lah tanda kutip gimana? Belum tentu yang semua orang yang kakean omong itu adalah orang yang celaka. Tapi yang dimaksud di sini wahwa fudulul kalami, yang dinamakan orang yang banyak bicara itu, ya, maiku parang la khaira fihi, ora ono kebagusan fihi ing dalem fitini ing dalem agama, ya, wat dunya lan dunya, termasuk, ya, apa? Termasuk orang yang banyak bicara tapi bicaranya itu tidak menyangkut sebuah kebaikan atau apa? Menyebarkan agama Islam. Lah mosok seorang ustadz misalkan, seorang kiai kok gak oleh kakean ngomong. Lah gak cerah, gak sida cerah. Ini beda. Jadi orang yang banyak bicara di sini dikatakan itu adalah orang yang suka berbicara tapi tidak dalam konteks agama atau sebuah kebaikan. Lalu kakek ngomong, misalkan ngomong nih tonggo, nah ini termasuk apa? Kakean cangkem, ya. Artinya banyak bicara, membicarakan orang, nah itu yang tidak boleh. Atau pembicaraannya tidak menyangkut tentang agama sama sekali.
ya bolehlah kita dalam koridor orang-orang yang berhubungan dengan manusia samanya guyon itu ya perlu. Cuma ya kalau kebanyakan bicara itulah mungkin nanti yang akan membuat kita terpleset. Namanya juga kebanyakan bicara. Maka gimana? Hifdzul lisan itu penting, menjaga lisan kita ya agar tidak menyakiti hati orang lain. Karena apa? Kalau kita tidak bisa hifdzul lisan ya, kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka kita akan nantinya akan celaka. Wis lah, gak usah ngomong kalau itu tidak ada manfaat. Lebih baik kita apa? Ya kita munajat ya, menjaga lisan kita. Karena kan katanya lidah itu ya tak bertulang ya, tapi tajam. Ya, tajam apa? Silet katanya. Terus tajam pedang samurai katanya. Sekali orang ngomong mungkin hati orang akan lebih sakit. Nah, ini kita harus ngati-ngati. Nah, ini membuat kita celaka. Termasuk lagi apa? Wa fudulit ta'am, lan luweh saking ta'am pangan. Artinya orang yang berlebihan terhadap makan itu juga tidak boleh. Lah aku termasuk ke sini. Maksudnya gimana? Wahwa utawi fudulit ta'am ya, yang dimaksud orang yang kebanyakan makan itu gimana? Malayanihi ya. Apa yang dimakan itu tidak bisa dilakukan ya, artinya tidak berlebihan ya, tidak berlebihan ketika makan, artinya secukupnya saja. Jadi tidak perlu khawatir orang kalau banyak makan ya dengan semua ini saya dengan semua ini, kalau setelah makan itu kan mau males, apalagi kalau keluarga. Lah gimana kalau makan itu kita niatkan untuk beribadah? Bisa ya, bisa. Ketika kita makan ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia berdoa. Terus dalam hati juga ngerentet, ya Allah, saya ini makan agar kuat fisik saya untuk menjalani ibadah. Lah itu sudah bernilai pahala. Bukan makan itu karena keinginan ya, tapi makan itu karena kebutuhan. Artinya secukupnya. Oh, saya makan biar kuat ibadah. Saya makan biar kuat untuk sekolah. Aku tak mangan ya, tak mangan misalnya stick and stick biar dianggap orang kaya. Aku tak mangan pizza, tak story biar dianggap orang keren. Ini yang dinamakan apa? Fudulit ta'am. Beda. Mungkin sesekali boleh lah ya. Sesekali kita boleh, tapi nggak perlu yang namanya apa? Yang namanya berlebihan. Nah, ini tidak boleh. Kalau sekali dua kali ya, sebulan sekali boleh. Tapi kalau terus menerus, nah ini juga tidak boleh. Nah, yang terakhir, apa yang membuat celaka itu? Wa fudulil manam, lan luweane apa almanamu turu. Wahwa yang dimaksud fudulil manam itu apa? Ma iku turu la yanfa'uhu kang ora ana manfaate apa ma diri ing dalem jadi kalau mau menggawe itu terus gak mergawe balas, nah ini akan membuat dia celaka ya.
Jadi mempersedikit tidur itu ya juga baik aslinya. Ya. Maka sampean semua yang sebagai santri ya, apalagi posisinya kita adalah thalabul ilmi, masya Allah. Ya. Kalau posisinya kita thalabul ilmi, mau nggak mau kita harus tirakat dan menyedikitkan tidur. Lah sudah pernah di pondok ya kan melihatnya ya, tidur itu kan hal yang sangat aweh kalau di pondok. Iya, los ya. Pagi sudah waktunya libur, masya Allah. Kalau pagi sampai zuhur itu kuat. Tapi kalau di sini menyedikitkan tidur ya, itu bakal bisa apa? Membuat diri kita apa? Terhindar dari celaka di dunia. Lah penting ya. Maka gunakan ya Allah. Kalau berniat ibadah gimana? Ya Allah saya tidur ya untuk nanti bangun biar apa? Biar bisa beribadah. Niat turuni ya. Seperti itu. Ya Allah saya tidur sekarang ya kan habis Isya saya tidur ya, niatkan nanti saya biar bisa bangun malam. Nah itu yang bernilai ibadah. Wis aku tak turu wis bulet bosan dengan dunia ini. Awakmu ya bukan kalau sampean bingung ya, terus bingung dengan dunia ini, terus awakmu artinya tinggal nanti. Nah ini sih repot. Itu tandanya bahwasanya dia tidak mampu mengendalikan diri. Tidak semua permasalahan itu bisa selesai dengan tidur. Kuali kabeh. Sumpah wis kalau tak turu, kuali. Kalau sampean sibuk ya, sumpah artinya dalam hati itu gelisah, resah. Ya maka kita harus kembali lagi ke nahkoda kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keluh kesah yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh coba kemarin ya, makalah sebelumnya jangan sampai mengeluh ya, gelisah itu ya kita sandarkan kepada manusia. Cerita nanti gak mungkin wong iku iso ngkai solusi, orang mungkin ya. Maka setidaknya ketika keluh kesah ya, keluh kesah yang baik itu kita lakukan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bagus. Wal maqalatu at-tasi'ah asyar. Maqalah selanjutnya ya. Maqalah kang kaping 19 an Yahya ibni Mu'ad ar-Razi wal wadi'i lahu lisanul fil raja khususun wa kalamun fil ma'rifati haraja ila balkha wa aqama biha muddatan wa raja ila nisabun wa mata biha sanatan samanin wa khamsina wa mi'atain. Tak bacakan aja kalau ini ceritanya. Bahasanya ada salah satu diceritakan Yahya ibnu Mu'ad. Ini menceritakan bahwasanya dulu ada seorang penasehat ya. Penasehat bisa jadi pendakwah, bisa jadi para asatid ya, yang diharapkan apa? Dia mampu untuk apa? Memberikan nasihat-nasihat ya, baik itu secara apa? Lisan ya, baik itu secara ucapan, baik itu memberikan contoh kepada orang-orang di negara Balti. Nah, ngerti aku negara Balti itu
Jadi orang itu menebarkan manfaat, berdakwah terus selama berapa? Biasanatan 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun dia berdakwah, kemudian pindah lagi kemana? Ke Nasibur ya, Nasibur. Itu nggak tahu desa Nasibur itu di mana. Dan dia ketika dalam menebarkan itu ya, masuklah ya, mungkin qadarullah mata, dia mati meninggal sanatan samidatan wa khamsina wa mi'atain. Dia meninggal di tahun 258 Hijriah. Lah, apa yang dikatakan di situ? Tuba utawi kebejan liman tarokat dunya, liman iku tetep keduwe wong taroka kang ninggal eman ya adunya ing donya qabla antar tatrukahu ing dalem sadurunge apa antatrukahu yen to ninggal apa dunya. Wis makalah ini yang dikatakan ya, yang diceritakan oleh Yahya Ibnu Mu'adz Ar-Razi, 3 bekal orang ya, ketika mau kembali ke akhirat ya, bekal akhirat itu yang seperti apa ya. Maka yang pertama adalah orang yang beruntung nantinya itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan. Artinya apa? Artinya meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya itu yang seperti apa? Apakah bumi ini akan lari ya, dari kita? Kan nggak mungkin. Artinya ketika orang itu mampu meninggalkan dunia, kesenangan dunia itu ya, kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya ya. Jadi harus apa? Lebih mengutamakan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya kesenangan dunia itu ya kita apa? Nikmati sekilas saja. Toh nanti ketika kita sudah dicabut ya, mati, maka apa? Dunia pun juga akan meninggalkan kita. Nah, orang-orang yang membangun akhirat ya, termasuk apa? Termasuk juga dia khairul katsirun, tegese apa? Utawi kebagusan liman sorofa iku tetep keduwe amwaluhu wong kang apa? Melakukan fi anwa'in ing dalam pira-pira al khairi warnane kebagusan qabla ing dalam sadurunge biha annahu lungane dunya saking wong. Artinya membelanjakan apa? Kekayaan ya, membelanjakan kekayaan dalam kebaikan ya, membelanjakan kekayaan dalam kebaikan itulah nanti bisa menjadi bekal kita di akhirat. Jadi orang yang ingin bahagia di akhirat maka tinggalkanlah dunia sebelum dunia meninggalkan kamu. Angel ya. Jadi bahkan ada beberapa pola ya, mungkin ya, semakin orang kaya ya, mungkin semakin berat pula dia untuk bersedekah ya. Artinya dalam tanda kutip ya, ini plesetan atau guyonan saja. Orang kalau misalkan punya uang 100
ya. Maka ketika diminta orang lain 500 rupiah itu masih kita kasihkan, ya kan? Nah, persentasenya adalah 50%. Lah ketika semakin kaya, misalkan orang punya kekayaan 100 juta, terus kok ada teman yang minta 50 juta, kan persentasenya semakin banyak. Tapi sama-sama 50%, apakah kita akan menyedekahkan 50%? 50 juta kita lakukan. Nah, maka semakin kaya mungkin semakin sulit untuk kita bersedekah. Tapi itu tanda kutip. Gak bisa aku gak kaya, jangan. Usahakan kita kaya dan bisa membantu orang lain, itu yang bagus. Ya. Jangan sampai itu plesetannya aja. Plesetan bagi orang-orang yang apa? Kondisinya masih serba kurang. Artinya tidak harus menunggu kaya, dan seperti itu. Ketika kita tidak mampu, ya semampunya kita untuk apa? Kalau orang kaya, ya orang kaya bersedekah itu kan sudah lumrah, karena kekayaannya lebih dijamin oleh Allah. Ya, kekayaannya itu ada wujudnya dan bisa disalurkan. Lah bagaimana ketika kita tidak punya, pas-pasan tapi kok kita tetap mampu bersedekah? Nah, itu jauh lebih luar biasa indallah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang misalkan di bulan Maulid, ya ini kan bulan Maulid, ya, kok ada orang saking memuliakan hari kelahiran Nabi, ya, tapi posisinya dia serba pas-pasan, tapi kok mampu bersedekah, ya hampir sama dengan orang yang kaya raya. Nah, maka dia mungkin insya Allah, ya di mata Allah jauh lebih hebat, karena saking usahanya dia, ya, dengan kondisi seperti itu dia mampu tetap dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sulit. Plesetannya berarti mumpung kita masih diberikan oleh Allah serba pas-pasan, serba berkurangan, ya ayo kita bersedekah. Nah, seperti itu. Tapi kalau plesetan orang kaya, ya kalau kita kaya berarti kita harus mampu akan bisa membantu orang lain. Pilih mana? Ya, pilih sugih tuh sampean, ya kan? Ya jelas. Ya. Cuma kalau kita dalam tarafan yang serba pas-pasan, ya maka kita harus lakukan sebisa mungkin kita melakukan kebaikan yang lebih, karena nanti akan memancing kebaikan-kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bian amalin ma fihi, termasuk apa? Wabana qabrahu qabla ayyad khula. Termasuk yang kedua, selain apa? Meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita, termasuk lagi bekal kita di akhirat itu adalah orang yang mampu membangun akhirat, ya, membangun kuburan kita itu dengan kebaikan. Ya. Jadi termasuk apa? Membangun kuburan, membangun akhirat itu ya orang yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan semasa di dunia. Itu bisa membangun akhirat. Istilahnya apa? Ya, orang yang mampu membangun masjid, ya, misalkan, itu kan kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, maka di sini kebaikan-kebaikan itulah yang menjadi bekal kita di akhirat. Kalau kita tidak bisa membangun masjid, ya minimal kita membangun diri kita untuk apa? Mengajak diri kita untuk meramaikan masjid. Wis gak iso bangun masjid, ya, wis gak iso menyediakan apapun fasilitas di masjid, fasilitas orang ibadah, kok sampean masih
iri atau dengki ya terhadap orang yang sudah membuat masjid. Nah ini kuwale kabeh ya. Wong sampean ini tidak mampu dalam segi kekayaan, tidak mampu mungkin dalam menyediakan fasilitas, tinggal gimana mungkin dengan usaha kita meramaikan masjid. Nah itu juga jauh luar biasa ya. Yang terakhir apa? Wa ardorobahu, dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang akan bisa membawa bekal kita di akhirat. Kalau orang sudah mampu dan bisa mendapatkan ridhonya Allah, itu jauh-jauh lebih nikmat ya, seperti itu. Wal maqalatu wal isrun wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.